Iya, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bahwa definisi tindak pidana perdagangan orang itu adalah terpenuhinya 3 unsur. Adanya proses, cara, dan tujuan. Prosesnya dengan perekrutan, kemudian pemindahan, penampungan, kemudian dengan cara iming-iming dan sebagainya tadi, dengan tujuan eksploitasi atau membuat seseorang tereksploitasi. Jadi teman-teman juga harus memahami itu. Jadi tidak semuanya itu menjadi korban TPPO, dan kemudian juga yang P3MI yang resmi pun bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, ya. Jadi tidak hanya PMI yang unprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi PMI yang dia berproses secara resmi karena ada perekrutan, kemudian ada pemindahan, pengangkutan, tetapi mengalami eksploitasi juga bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian PMI yang unprosedural juga tidak semua menjadi tindak pidana perdagangan orang, sehingga itu mengingatkan bahwa itu pun juga ada identifikasi yang juga masih ini ya, masih ada antara Undang-Undang 18 2017 dan juga irisan Undang-Undang 21 2007 itu masih ada ini gap gitu loh ya. Jadi yang seharusnya dia itu bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dipakai Undang-Undang 21, tetapi pemahaman aparat penegak hukum ini masih menggunakan Undang-Undang 18 2017 tenaga kerjaan. Jadi di sini itu yang saya sampaikan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan beberapa hal khususnya kepada pemerintah terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, contohnya dengan penggerbekan terhadap calon pekerja migran yang akan diberangkatkan pencegahan. Nah, saya tidak hanya melakukan penggerbekan, tetapi setelah itu CPM ini dikenakan, gitu ya. Rehabilitasinya seperti apa? Kemudian mereka akan ditempatkan di mana, mendapatkan fasilitas untuk makannya, fasilitas untuk kesehariannya, kemudian misalkan contohnya ini ya, tahun 2023 kalau nggak salah, atau calon pekerja migran asal NTB yang digerebek oleh Polda Lampung di Lampung, dan itu ditampung di salah satu rumah oknum. Nah, kemudian setelah itu calon PMI ini ditempatkan di Renakta Polda Lampung Tengah, tetapi kebingungan untuk memberikan fasilitas makan, kemudian fasilitas tempat tinggal yang layak, itu kebingungan, dan juga untuk pemulangannya ke daerahnya. Jadi ketika melakukan pencekalan dan sebagainya itu diharapkan juga ada solusi apa yang harus dilakukan. Kemudian yang saat ini juga terjadi adalah korban tindak pidana, terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang, 60 calon AKP migran yang digerebek menjadi korban salah satu PT di Pemalang yang saat ini ditempatkan di panti sosial di Semarang, dan bersama dengan dibarengkan dengan ODGJ. Nah, jadi fasilitas kemudian rehabilitasi yang diberikan setelah adanya pencekalan dan sebagainya itu juga harus dipertimbangkan. Mungkin itu. Kemudian tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan tingkat dunia yang tadi namanya Pak, saya bahasa Inggrisnya extraordinary crime ya. Mohon maaf karena saya juga tidak pandai berbahasa Inggris. Jadi itu menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pencegahan, karena yang melakukan pencegahan tidak hanya pihak kepolisian atau aparat penegak hukum, juga bukan pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat, warga masyarakat sipil juga mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pencegahan tersebut. Itu saja, terima kasih dari saya. Oke.